Ismail Saro. Ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa, yaitu menulis aksara Jawa. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah aksara legena. Aksara legena itu terbagi atas ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, bo, to, dan yang terakhir adalah mo. Bagaimana cara penulisannya? Nah, berikut contoh penulisan pada kata koco. Maka di situ akan tertulis ko dan ho dan co. Jadi koco. Kemudian mata, maka akan tertulis mo dan to, karena kalau dalam bahasa Jawa bacanya moto. Selanjutnya ada yang namanya sandangan. Nah, di sini yang saya masukkan adalah sandangan swara. Yang pertama i, disebut wulu, berada di atas aksara. Kemudian suku, bunyi u, berada di bawah aksara. Kemudian taling untuk suara e atau e, menggunakan taling. Kemudian suara o menggunakan taling tarung. Kemudian ada weknyan. Weknyan di sini untuk paten h. Kemudian ada cecek. Cecek di sini ada paten eng. Jadi menggunakan cecek yang berada di atas aksara. Kemudian ada layar. Layar ini untuk akhiran r atau paten r. Kemudian ada pepet. Pepet ini suara e. Nah, bagaimana penulisannya? Maka di sini ada contohnya. Bengi. Kalau ditulis menggunakan aksara Jawa, maka bo, kemudian dipepet menjadi be, mo, kemudian diwulu menjadi mi, maka menjadi bengi. Kemudian lapor, maka yang ditulis adalah lo, kemudian po. Nah, supaya menjadi lapor, maka po-nya diberi taling tarung, kemudian diberi layar. Sampai sini kita masih menggunakan aksara legena. Kemudian aksara legena itu mempunyai pasangan. Nah, berikut pasangan ho sampai ngo. Nah, letak pasangan juga berbeda-beda. Di sini kalau ho, kemudian ada lo, kemudian po, ini ada di kanan atau di kiri aksara. Kemudian selain itu ada di bawah aksara. Yang bawah aksara ini ya, ada no, co, ro, ko, do, dato,
ini juga di samping aksara. Bagaimana penulisannya? Di sini ada contoh kembang. Maka menulisnya ko dibebet menjadi ke, kemudian kem. Berarti ada mo di situ. Supaya mo menjadi konsonan M, maka di bawahnya harus ada pasangan bo. Jadi kemba, supaya menjadi kembang maka diberi jejak eng, kembang. Kemudian contoh kedua adalah banjir, maka dituliskan bo, kemudian no, bono, supaya no nya menjadi konsonan N, maka ada pasangan jo. Kemudian agar menjadi banjir maka diberi hulu dan layar. Untuk sandangan banjir, karena yang di hulu itu pasangannya, sedangkan pasangan itu letaknya di bawah. Namun untuk hulu layar ini tetap ada di atas aksara, bukan di atas pasangan. Seperti itu. Ada yang namanya aksara murdo atau aksara gede. Sini ada na, ka, ta, sa, pa, nya, ga, ba. Nah, kalau bahasa Jawa no, ko, to, so, ko, nyo, go. Nah, di sini untuk menuliskan nama tempat atau nama orang, nama-nama penting. Nah, di sini ada contoh penulisan nama kota, Jakarta. Nah, tulisannya di sini ada jo, kemudian ko, karena ko ini ada murdanya, ada aksara murdanya menggunakan aksara murda. Sedangkan jo tadi tidak ada, maka diambilkan huruf kedua. Dan jakar menggunakan layar Jakarta. Itu. Kemudian ada Soekarno. Karena so itu sudah ada murdanya, maka diberi murdo. So di suku, kemudian k ini ada murdanya tapi tidak dipakai lagi karena satu kata itu ketentuannya hanya cukup satu murdo. Soekarno, berarti so di suku, k di layar, kemudian no di taling dan Soekarno. Terakhir ada aksara swara. Nah, aksara swara itu seperti huruf vokal kalau di bahasa Indonesia. Di sini ada a, i, u, e, u. A, i, u, e, u. Ini ada contoh penulisannya untuk Indonesia. Indonesia, di sini huruf i-nya menggunakan i besar, ya, i swara. Kemudian in, supaya menjadi konsonan N diberi pasangan do. Nah, di sini pasangan do menggunakan dila, ya. Padahal di sini do biasa, ya, karena bahasa Jawa itu biasanya menyesuaikan pengucapan. Jadi Indo, kalau dibaca itu seperti ada seakan-akan ada hanya di situ Indo. Kemudian ne, no di taling, kemudian so di hulu, Indonesia. Belakangnya padahal menggunakan a, tapi di sini menggunakan ya. Seperti tadi, karena pengucapannya lebih cenderung ke ya, Indonesia. Kemudian
contoh kedua ada Oktober. Oktober maka menggunakan huruf O. Oktober berarti K diberi pasangan to. Karena sesungguhnya yang menggunakan tali tarung adalah pasangan, tapi letaknya tetap sebaris dengan aksara legeno atau aksara carakannya. Kemudian Oktober, bo dibebet, kemudian diladar. Nah, selain ada huruf, ternyata di bahasa Jawa ada angka. Nah, di sini ada yang namanya wilangan. Ada angka 1 sampai 9, kemudian ada 0 di situ. Nah, kemudian di sini ada tanda. Tanda ini namanya podo pangkat. Podo pangkat ini untuk memisahkan antara aksara Latin dan bilangan atau angka. Seperti contoh berikut. Contohnya tahun 2021. Maka penulisannya to, kemudian ho disuku menjadi tahu, no dipangku menjadi n, konsonan n, jadi tahun, ya, tahun. Ini bisa dibaca u atau h, jadi tahun kalau bahasa Jawa kan tahun. Kemudian 2021 maka angka 2, dan 1. Ini diberi kode pangkat untuk membedakan antara angka dan aksara carakan. Kemudian contoh kedua ada wulan 11. Maka juga sama, wo disuku, kemudian lo, dan terakhir no dipangku, ya. Jadi meskipun pangkon ini kalau ketentuannya ada di akhir kalimat, tapi untuk menuliskan angka jadi boleh dipangku. Kalau ada koma juga boleh dipangku. Begitu ya, diberi pangkon. Kemudian 11 maka 1, 1. Ada yang namanya aksara rekan. Kita perhatikan sebenarnya ini huruf-hurufnya seperti aksara legeno atau aksara carakan. Hanya yang membedakan ada cecek 3 di atasnya. Di sini ada ko menggunakan ko dicecek 3, kemudian za ini menggunakan cecek 3 juga. Do dicecek 3, kemudian fa ini po dicecek 3, ada za ini ja dicecek 3, kemudian ga ini menggunakan cecek 3 juga. Dimana contoh penulisannya biasanya digunakan untuk kata-kata yang berhubungan dengan agama Islam atau Arab. Ini ada zakat, berarti ja diberi cecek 3, kemudian ko, kemudian to, terus dipangku, diberi pangkon. Kemudian nama orang di sini contohnya Fahmi berarti fa, po dicecek 3, kemudian wetnyan, Fahmi, mo diberi ulu. Itu tadi pembahasan kita. Terima kasih, semangat belajar dan selalu berdoa, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.